Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik di minggu biasa yang ke-28. Dan kita bersukacita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Canisius Rudi Saleh CDD yang biasa kerap kita sapa, kita kenal beliau dengan Romo Rudi. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Rudi, salam damai. Apa kabarnya hari ini Romo? Salam damai, salam sehat Mbak Lucy dan juga teman-teman pendengar, sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat, juga Tuhan selalu menyertai saudara semua. Terima kasih. Romo Rudi ini selalu menyapa kita dalam bahasa Mandarin. Baik. Silakan Romo. 主内兄弟姐妹们，大家好呀！愿天主丰富的是爱，赐给大家，降福大家，赐给大家平安利喜乐。阿门。 Amin. Semoga oma-oma yang mendengar juga merasa sangat terkasihi dengan sapaan Romo Rudi. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Rudi. Mari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali bersyukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami dalam hidup kami, terutama Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar tetap berpegang teguh pada iman akan Putra-Mu. Semoga kehidupan kami sehari-hari sungguh dapat menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Buatlah kami selalu bersyukur dalam hidup kami, bukan hanya bersyukur karena kemujuran, tetapi bersyukur karena adanya pengharapan dari Putra-Mu, Yesus, yang akan membawa kami kepada keselamatan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang iman-mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-mu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku sekalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberi Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan, Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, kau permalukan lawan-lawanmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Rudi, bacaan hari ini menarik ya. Dan dituliskannya pun dengan sosok Paulus yang menarik. Ada hikmat dan sukacita, Pak Romo. Apa? Baik, dalam surat kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama ditulis oleh Paulus ketika ia sedang dalam penjara Roma sekitar tahun 60 sampai 61 Masehi. Ya. Nah, surat ini dikirim Paulus ke Efesus melalui seorang yang bernama Tikhikus, yang juga oleh orang yang sama menyampaikan surat kepada jemaat di Kolose. Nah, kenapa kita tahu dia orang yang sama? Karena hal ini terlihat jelas ya pada kesamaan atau kemiripan redaksional penutup ya kedua surat itu, baik kepada jemaat di Kolose maupun di Efesus. Ya. Jadi bagaimana seharusnya kondisi Paulus ketika menulis surat ini? Mari kita simak dalam bacaan pertama ayat 15 sampai 17 ya. Nah, kondisi Paulus ketika menulis surat ini di dalam penjara.
Mari kita bayangkan kondisi orang di dalam penjara itu bagaimana ya. Sangat tidak mengenakan. Ya, pasti tertekan ya, Pasti. menderita. Apalagi zaman dulu ya, penjara di Roma itu sangat tidak layak ya gitu ya. Apalagi Paulus di penjara bukan karena kesalahan, melainkan karena mewartakan Injil Yesus Kristus. Iya. Ini kan suatu tekanan bagi dia. Iya. Ya. Tetapi perhatikan kondisi suasana hati Paulus ketika menulis surat itu. Nah, dalam ayat 16 kita lihat, aku tidak berhenti mengucap syukur. Ya. Jadi ada kata mengucap syukur ya. Ternyata Paulus ini bukan menggerutu, bukan tertekan atau kecewa, tapi justru bersukacita dan bersyukur. Seolah-olah tidak dalam kondisi dia di penjara ya, Romo. Betul, ya. Jadi mengapa demikian ya? Kita lihat pada ayat 15 menjelaskan alasannya. Paulus tetap bersukacita dan bersyukur walaupun ia dalam penjara disebabkan karena satu alasan yang menurut Paulus itu sangat penting, yakni mendengar kabar tentang iman orang-orang Efesus. Nah, dari mana Paulus tahu? Padahal dia di penjara. Bagaimana dia mendengar? Pasti ada yang kasih tahu. Ada, ya. Siapa kira-kira? Iya, dari Tikikus itu ya, yang mengantar surat itu kan. Ya. Ternyata jemaatnya yang dia bentuk ya, karena jemaat di Efesus adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik ya, sehingga menjadi obat baginya untuk mendatangkan sukacita walaupun dia berada di dalam penjara. Ya. Di kondisi dalam penjara bukan saja berubah suasana karena kabar itu, tapi juga membuat Paulus lupa tentang suasana penjara karena kesibukan yang baru dalam penjara, yaitu menjadi pendoa bagi jemaat itu. Dan sekaligus mendampingi mereka melalui surat yang dia tujukan untuk menguatkan mereka. Ya. Lalu kita lihat pada ayat ke-18 sampai 21 ya. Dalam kesesakan dan kebuntuan jalan, pengharapan sangat penting ya. Jadi orang yang dalam keadaan sudah lagi down ya, lagi ada masalah, putus asa begitu ya. Itulah sebabnya dalam surat Efesus ini Paulus mendoakan agar memperoleh pengertian tentang pengharapan kepada Yesus Kristus ya. Bahwa menurut Paulus pengharapan yang dimaksud adalah pada kuat kuasa Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Seperti yang dituliskan dalam ayat 19 dan 20. Dan bahkan kuasanya itu jauh lebih besar dari kuasa manapun di dunia, termasuk para pemerintah yang memenjarakannya. Sangatlah mungkin bahwa kekuatan pengharapan inilah yang membuat Paulus kuat dan mampu yang menanggung derita di dalam penjara, dan kemudian dengan kekuatan itu, ia justru mampu menguatkan dan meneguhkan jemaat Efesus. Bukankah seharusnya orang yang di luar penjara yang mendoakan yang di dalam ya? Yang menghibur, ini ya, malah yang di dalam meneguhkan, mendoakan yang di luar. Jadi bukankah seharusnya orang di luar yang menjadi penjara yang menguatkan yang terpenjara ya? Seperti yang katakan Mbak Lucy ya. Justru sebaiknya Paulus menjadi penguat dalam suratnya itu. Ya. Itu yang terakhir pada ayat ke-22 sampai 23 ini ya. Ya, Paulus menyebut kata kunci yang penting bagi hidup berjemaat, terutama bagi jemaat Efesus, bahwa yang utama dari segala sesuatu adalah mengakui Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, termasuk kepala dari jemaat Efesus. Jadi Yesus Kristus adalah kepalanya. Ya. Dan selanjutnya kesadaran diri dari pada Efesus mereka adalah tubuhnya. Jadi kepalanya sebagai Kristus, tubuhnya adalah jemaat-jemaat di Efesus. Ya. Hal ini bagi Paulus sangatlah penting untuk mengajak jemaat itu dalam satu kesatuan komando ya. Dari satu kepala, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah tubuh Kristus sebagai jemaat agar hidup tidak terpecah, melainkan tetap menjadi satu, menjaga kekudusan hidup sebagaimana Yesus Kristus adalah kepala. Nah, jika kita memperhatikan keseluruhan tulisan Paulus ini, hal mengucap syukur memang karena kabar baik dari Efesus, tapi kekuatan mengucap syukur itu sebenarnya datang dari Yesus Kristus ya. Dialah sumber dari ungkapan syukur Paulus ya. Karena dengan menganggap Yesus sebagai kepala ya, yang menjadi bagian dari
tubuhnya, yaitu jemaat di Efesus. Itulah yang menjadi suatu sumber kegembiraan dari ungkapan syukur Paulus tadi. Iya, Romo, Paulus kan memohon kepada Allah ya untuk jemaat di Efesus mendapatkan suatu rahmat, hikmat, dan wahyu yang benar tentang Allah supaya lebih sungguh-sungguh lagi mengenal. Nah, apakah Romo Rudi mempunyai suatu pengalaman iman dalam perjalanan Romo ini, terutama melalui alam sekitar kita, supaya apakah Romo mampu melihat dan mengalami serta mengenal hikmat Allah yang lebih dalam untuk sharing kepada kita? Baik. Suatu kali saya pernah mengunjungi punya kesempatan pertama kali waktu itu mengunjungi biara pusat kami di daerah Batu Malang, Jawa Timur. Ya. Itu biara pusat kami atau provinsi alatnya juga. Itu daerah dingin daerah sejuk Ada sisi depan dan belakang dikelilingi oleh gunung. Kalau depan Gunung Pardelman namanya, belakang rumah ada Gunung Arjuna, gunung berapi itu. Yang bagus itu Gunung Arjuna karena dia gunung berapi. Jadi waktu saya memperhatikan gunung berapi Arjuna ini yang tinggi menjulang saya jadi ngebayangin kayaknya suasananya adem sejuk, indah gitu. Sekali, betul. Jadi kadang-kadang ditutupi awan kabut yang tebal, dan kadang-kadang juga ketika ditiup angin kabutnya hilang, jadi suasana jadi cerah Bagus sekali, tampak sekali dengan jelas Gunung Arjuna. Dan yang menarik lagi di bawah kaki gunung itu ada hamparan hijau ladang dan sawah. Dan juga tampak juga dari jauh rumah penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi sedang bekerja, bercocok tanam. Tampak juga, jadi udara di sana juga segar dingin dan menambah suasana betah untuk tinggal di sana. Nah, saya menghirup udara yang bagus yang murni itu, alami nafas dalam-dalam menikmati pemandangan indah yang terhambat di depan mata bayangkan Aduh, tambah senang semuanya sukacita membayangkan seperti itu. Lalu saya menceritakan ini, kebetulan ada karyawan di sana. Waduh, Mas, Mbak, semua yang karyawan-karyawan kami kan, wah pemandangannya indah sekali Dan apakah kalian juga menikmatinya? Saya bilangnya tiap hari. Bersyukur kalian bisa menikmati tiap hari. Iya, Dia bilang apa? Pastor, sebelum Anda mengatakan ini, kami itu tidak memperhatikan setelah pastor mengatakan itu indah, baru kami merasakan. Jadi kita bisa mereka melewatkan begitu saja karena sudah terbiasa dengan. Karena kebiasaan itu. Melihat itu sudah terbiasa mungkin Nah, kadang kita juga bisa dengan mudah melewatkan anugerah di depan mata kita Iya, benar. Pertama keindahan yang sudah menjadi bagian dari hidup kita sendiri seperti karyawan tadi kan, keindahan alam yang tiap hari mereka saksikan itu nampaknya biasa aja, tanpa disadari lebih mendalam Betul. Tapi bagi saya ini adalah suatu karya agung bagi Tuhan bagi kita. Kita juga biasa dengan mudah melewatkan karya Allah yang indah di dalam dan sekitar kita setiap hari Jadi saya yakin para karyawan sudah melewatkan karya agung tersebut dengan kesibukan mungkin dengan kebiasaan hidup mereka, jadi tidak diperhatikan lagi. Namun dari sini kita melihat sebagai umat beriman, kita selalu meminta Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita agar kita dapat mengerti cara Tuhan bekerja seperti yang ditulis Rasul Paulus tadi dalam suratnya di Efesus Paulus memohon agar Allah memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Dengan demikian kita kan bisa dengan mudah menikmati alam ini secara alami juga kita bersyukur betul. Itu yang saya maksudkan dengan melalui keindahan alam tadi kita bersyukur ini adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi kita Dalam Paulus ini berdoa agar hati para jemaat Efesus ini diterangi supaya mereka mengerti pengharapan Allah, masa depan Dia yang jadikan serta kuasanya. Jadi Roh Kristuslah yang dikaruniakan Allah dapat membuat kita menyadari karyanya di dalam dan melalui diri kita Bersama Dia apa yang kita anggap cuma tempat kerja seperti tadi
oh ini tempat kerja mereka jadi tidak memperhatikan ya. Betul. Nah, jadi bagaimana ini tempat kerja bisa kita jadikan ya, kita pahami sebagai tempat yang memancarkan kemuliaan, terang kemuliaan Tuhan. Nah, seperti itulah pengalaman iman saya ya, yang ya luar biasa bagi saya. Betul, tapi juga membuka mata hati kita juga untuk melihat sekeliling kita apa yang kita harus syukuri ya Romo ya. Kadang-kala kita yang udah dikasih Tuhan hidup dengan enak, kita merasa itu biasa-biasa aja gitu. Padahal orang sekitar kita kadang melihat, wah enak ya gitu, tapi kita kurang bersyukur. Misalnya ya, kita hidup dalam sehari-hari dengan ya kesehatan yang baik. Betul. Ketika kita sakit baru menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting ya. Benar. Makanya harus menjaga kesehatan dan sebagainya, gitu kan? Iya, Romo ini menarik sekali. Kita kan rehat sejenak dulu ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Rudi, kita kembali lagi pada dialog iman yang kedua. Sangat menarik, sampai waktunya pun kita tak terasa ya. Kalau dari bacaan Injil Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Baik. Injil Lukas hari ini mendengar pernyataan tegas Tuhan Yesus bahwa barang siapa mengakuinya, maka Tuhan Yesus sendiri akan mengakui orang tersebut di depan malaikat. Tuhan Yesus juga dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni. Tuhan Yesus juga mengangkat para muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan hari ini? Saya menawarkan 3 poin saja ya. Yang pertama, Tuhan Yesus, tugas kita ya mengakui diri sebagai murid Yesus adalah mengakui Tuhan Yesus itu dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Konkretnya, ya misalnya kita sebagai umat beriman dengan sukacita dan berani ya mengakui diri kita sebagai seorang Kristiani. Misalnya berani nggak membuat tanda salib di depan umum. Dan membuat tanda salib ketika menang dalam suatu kejuaraan. Iya. Atau pada saat makan, ya itu sebagai ungkapan doa juga ya. Kadang orang suka duduk diem gitu. Berani bersharing di depan umum, sangat dibutuhkan mengenai kebaikan Tuhan dan dalam hidup kita. Ya, ada yang nggak berani juga mengungkapkan. Betul. Dan juga membantu sesama ya, menjunjung nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Tuhan Yesus ya, mengasihi dan sebagainya. Tapi ada yang menarik ya, saya pernah melihat sikap yang mengagumkan ya yang ditunjukkan oleh seorang pejabat atau kepala daerah ya. Dia walaupun dia adalah seorang Katolik ya, dan yang bangga ya, dia ada sebagai pejabat ini ya dengan bangga menyebut mengakui dirinya seorang Katolik ya. Dan walaupun disadari secara politis, pasti kurang menguntungkan ya. Kenapa? Mengingat penghargaan atas perbedaan iman masih kurang mendapat porsi yang berimbang di negara kita ini. Ya. Sang kepala daerah mengatakan bahwa hal yang memberanikan dirinya adalah karena iman akan Yesus Kristus. Ya. Karena dia berani bersharing, mengungkapkan imannya di depan umum. Ya. Menurutnya iman akan menjaga menyelamatkannya dan keinginan serta kekuatan jahat entah dari mana dan apapun bentuknya akan musnah ya berkat Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, Yesus mengajarkan para murid keberanian dan kesetiaan untuk mengikuti iman mereka dalam situasi apapun. Mengapa? Karena Yesus sendiri menyertai dan membela mereka dalam menghadapi berbagai konsekuensi dari warta dan iman tersebut. Jadi jaminan penyertaan itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus kan. Nah, Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk kita yang mendampingi dan membela para murid ya. Penyertaan Yesus inilah yang menjadi kekuatan serta peneguhan bagi setiap orang beriman. Itu poin yang pertama ya. Poin kedua, Allah dimengerti sebagai Dia yang penuh kebaikan dan belas kasih. Kerahiman Allah tidak mengenal batas ya.
Tetapi siapa yang saja yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, dia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus, maka ketegaran hati semacam ini ya dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat ya sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi ya. Dia menghujat Roh Kudus ya, yang ditegaskan tadi sama saja menghujat Allah atau tidak mengakui Allah sebagai Dia yang menyelamatkan. Jadi dia orang yang tegar hatinya tidak mau mengaku, tidak mau bertobat ya. Nah, bahkan menyangkal Tuhan sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Maka dosanya tidak diampuni. Kita melihat fenomena semacam ini masih ada ya di dunia ini. Ya, banyak sekali ya saudara-saudara kita yang ya bukan saja menolak tapi menghina ya. Menolak saya kira masih dalam ranah yang ya bisa diampuni ya. Tapi kalau sudah menghina, menghujat itu kan sudah keterlaluan. Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak bisa diampuni. Yang ketiga, terakhir, Tuhan menjadikan para muridnya dan kita semua pengikutnya menjadi sahabat Yesus. Ya. Sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya. Ya. Ya, jadi bukan kamu yang berbicara, tapi Roh Kudus-lah yang akan berbicara. Seperti yang dikatakan dalam Injil nanti ya. Untuk menyelamatkan dan melindungi kita. Nah, tapi ada asalnya, ada syaratnya. Asal kita percaya dan berpasrah kepadanya. Ya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Ya. Mari kita membuka hati kita agar kita semakin dekat dengannya dan menerima kasih dan karunia-Nya, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus-Nya untuk mendampingi hidup kita. Iya. Dalam Injil hari ini ya, Tuhan juga mengajak para murid-Nya supaya memiliki kepercayaan diri yang penuh, yang benar, dan tahan uji. Bagaimana ya Romo ya, sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang ini, kita punya sikap yang tahan uji itu. Ya. Kita dapat tahan uji bila kita mempunyai kepercayaan diri. Ya. Kepenuhan iman dong ya. Ya. Kepercayaan diri juga ya. Jadi tahan uji karena kita percaya diri. Perlu diingat kepercayaan diri memang bagus ya. Tapi ia bisa menjerumuskan kita juga ke dalam penghargaan diri yang berlebihan. Ya. Benar. Karena terlalu percaya diri bisa jadi sombong. Ya, betul ya. Bila itu terjadi maka kita akan jatuh dalam kesombongan ya. Iya. Namun hal ini tidak akan terjadi jika kepercayaan diri kita itu kita letakkan dalam iman ya, seperti yang katakan tadi, bahwa Tuhan mempunyai alasan mengapa kita diciptakan dan dicintainya ya. Nah, Tuhan ingin bekerja sama dengan kita dalam rencana penyelamatannya terhadap dunia ini. Di masa ini banyak orang ya kehilangan kepercayaan dan orientasi diri. Ya, mereka tenggelam dalam berbagai tawaran dunia yang menyesatkan. Ya. Betul kan? Akibatnya mereka kehilangan identitasnya. Seperti apa ya? Contohnya kesetiaan. Ya. Betul. Kesetiaan ini kan ya bukan saja suami istri ya. Kesetiaan sebagai seorang sahabat. Banyak tawaran dunia ini yang membuat kita mengabaikan kesetiaan. Benar. Ya, menggoda untuk mengabaikan kesetiaan ini. Baik sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai suami istri dan sebagainya ya. Itu contohnya. Setia kepada Tuhan aja juga mudah goyah itu Romo. Karena tawaran duniawi, apalagi kepada Tuhan. Ya. Iya. Nah, dalam menentukan pilihan mereka hanya mau instan yang menyenangkan badan saja. Nah, sehingga membuat orang jadi terlena ya, mengabaikan kesetiaan ya. Bila kita jatuh pada pilihan hidup seperti itu, maka kita tidak tahu lagi apa cita-cita hidup kita ya. Hilangnya cita-cita akan membuat hidup kita ini tidak berarti lagi dan pada akhirnya hidup akan menjadi kacau. Dalam Injil hari ini Yesus mengajak para muridnya untuk memiliki kepercayaan yang benar dan tahan uji ya. Jadi kepercayaan diri yang benar yaitu bersumber pada Roh Kudus lagi ya, Roh Kudus. Jadi memiliki kepercayaan diri yang benar perlu menggali terus-menerus lewat doa dan karya ya. Ya, lewat doa kita mohon Roh Kudus ya menyertai setiap perjalanan kita dan kita juga berusaha ya berkarya dalam kebenaran, kebaikan dan kebenaran. Nah, dengan kata lain perlu latihan rohani ya supaya kita menemukan orientasi diri yang benar
dan semakin menyadari bahwa segalanya berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada ke Allah. Ya, Ya. begitu ya kira-kira. Berarti kita perlunya intim selalu dengan Tuhan supaya kita lebih peka dengar Roh Kudus yang berbicara Roh Kudus Romo, dalam diri kita. Ya. Romo, tadi kan ada dikatakan juga kepada muridnya, barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Padahal kita tahu Allah begitu Maha Rahim. Tapi dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa ya, Romo ya? Ya. Jadi apakah ini bertentangan ya? Kan Allah itu Maha Pengampun. Maha Rahim. Kenapa dia menyatakan tidak diampuni gitu ya kira-kira ya? Jadi memang Yesus datang untuk membawa pengampunan dosa kepada semua orang tanpa terkecuali ya. Betul. Akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwa pengampunan yang ditawarkan Yesus ini mengandung persyaratan ini, yaitu orang harus mau bertobat dulu ya. Jadi pertobatan itu menjadi syarat utama. Jadi logikanya seperti gini ya. Orang sakit yang tidak mau berusaha untuk sembuh ya. Jadi sembuh itu dari penyakit bukan ditentukan oleh dokter saja ya. Jadi tapi pasiennya. Pasiennya mau nggak disembuhkan gitu ya? Misalnya dikasih obat. Iya. Obatnya nggak diminum, nggak mau, saya nggak percaya dokter ini. Ya percuma. Maka patut ya tidak boleh mempersalahkan dokter. Banyak orang yang menolak ya, ketika dibeli obat, dikasih obat nggak mau, nggak percaya sama dokter katanya. Ketika orang berbuat dosa tetapi tidak mau bertobat, melainkan mengulang dosa yang sama, atau dengan sadar menyangkal Tuhan, ya misalnya ya, maka rahmat Allah memang tidak bekerja secara efektif dalam orang itu ya. Rahmat Allah tidak bisa tembus kepada pribadi tersebut. Jika orang menolak rahmat Tuhan, tentu tidak etis ya, ia melemparkan kesalahannya kepada Allah ya. Nah, ini dosa melawan Roh Kudus adalah dosa keras kepala yang keterlaluan. Ya, dosa menolak Yesus dengan segala macam alasan. Dosa yang berupa sikap menutup diri kepada karya Roh Kudus yang mendorong orang untuk percaya dan bertobat. Nah, sekarang karena itu dia tidak memenuhi syarat untuk yang amat penting ya, untuk menerima pengampunan. Karena memang tidak mau bertobat. Iya, karena pribadinya juga menutup diri ya, Romo ya, untuk rahmat pengampunan. Ya, jadi ini tidak bertentangan dengan misi Yesus yang membawa pengampunan kan. Betul. Setelah Tuhan Yesus memberikan suatu anugerah ya, Roh Kudus untuk memimpin mereka untuk bertobat dan percaya, tetapi tidak diterima ya. Iya. Tapi ya jalan satu-satunya bagi semua orang berdosa supaya dapat diampuni dari menolak Roh Kudus harus dari diri sendiri. Betul. Ia harus berhenti menolak dan berpaling kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ada kemauan dari sendiri ya. Yang tentunya Roh Kudus menyaksikan. Iya. Orang itu hanya berpengharapan jika ia dengan segera bertobat dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hatinya, ya, maka ia akan berbalik ya, dan diampuni oleh Tuhan atas segala dosanya. Iya, Romo, kalau dari dua bacaan pada hari ini, ada benang merah apa yang bisa kita jadikan prinsip dan pegangan kita sebagai anak-anak Allah untuk menjalani kehidupan beriman kita, supaya bersyukur, bertobat, dan mendapat kepenuhan. Baik, saya mungkin mengambil dari bacaan pertama tadi ya, di mana Paulus mengajak kita untuk selalu mengucap syukur ya dalam segala hal, seperti yang diteladani tadi ya. Dia bukan saja mengucap syukur, tapi dia melaksanakan. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu ya. Nah, ternyata perintah ini tidak hanya ditulis atau diucapkan Paulus, tapi juga dilaksanakan. Adalah penting bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan ya. Tapi adalah mustahil mengucap syukur di saat sakit, atau berduka kan. Iya. Mampu nggak ya kita? Setelah mendengar ini harus mampu, karena kita dapat dikuatkan dengan homili ini, Romo. Berapa banyak dari kita yang cenderung untuk menyerah ya pada keadaan yang pahit yang dialami ya. Belajar dari Paulus ya, makanya kata Mbak Lucy benar ya, belajar dari Paulus. Kita yang tidak berharap dihibur orang dari luar ya penjara, tapi malah menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka di luar penjara ya. Maka demikianlah harusnya kita ya. Kondisi dan keadaan yang Paulus yang alami menjadi penghalang, tidak menjadi penghalang ya,
untuk bersyukur dan melanjutkan karya memberitakan Injil walau dalam penjara. Ya. Kondisi terpuruk justru dijadikan suatu kekuatan untuk terus berkarya. Luar biasa kan? Ketika mengalami sakit, mengalami down ya, sakit tadi ya, mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, apakah kita bisa seperti Paulus memutar balik keadaannya menjadi suatu kesempatan untuk mewartakan Injil, malah ya, menguatkan bukan diri sendiri lagi, untuk orang lain. Untuk orang-orang. Bagaimana dengan kita ya? Jadi intinya kiranya kita dimampukan melihat peluang ya untuk bersyukur ya dalam segala hal. Paulus bersyukur karena pertumbuhan iman jemaat Efesus, walau ia sendiri dalam penjara. Kita diajarkan juga melihat berbagai peluang dan kondisi tidak nyaman ya sekalipun, untuk dapat bersyukur untuk memuliakan Allah. Ya. Di sisi lain kita pun diajarkan untuk tidak terpaku pada penjara hidup kita masing-masing, sebagaimana Paulus tidak terpaku pada sempitnya penjara tadi ya, namun tetap sibuk menulis surat dari penjara untuk menguatkan jemaat Efesus dan Kolose. Jadi kita harus berhenti fokus pada masalah dan beban hidup. Tidak boleh fokus terus ya. Jangan hanya melihat beban yang dipikul, alihkan sudut pandang kita kepada kekuatan dan kuasa Allah dalam Yesus Kristus untuk beroleh pengharapannya. Seperti yang disabdakan tadi, dan mulailah menjalani kehidupan yang positif sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Ya. Itu benang merah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Dan dalam Injil Lukas, hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan ketahanan untuk menghadapi kesulitan, pertentangan maupun bahaya. Bagi saya pernyataan ini tetap relevan. Sampai saat ini kan kita banyak menghadapi berbagai tantangannya, bahaya bahkan ya. Saya kemudian mencoba merenungkan sabda Tuhan itu sambil bercermin dalam diri saya sendiri. Sedalam apakah diri saya di dalam iman akan Kristus. Saya merasa saya sering gagal juga ya. Ya, kadang saya takut ya menghadapi ya suatu pergumulan hidup ya. Tapi dalam pekerjaan saya, misalnya saya merasa gagal, tapi saya merasakan Tuhan tetap membantu saya ya. Dalam kegagalan saya sungguh belajar bahwa Allah yang saya imani sungguh mencintai saya apa adanya. Di saat saya gagal, dia selalu bisa membangkitkan saya dari keterpurukan. Ya. Jadi Paus Fransiskus berkata ya, satu saat dia berkata, perasaan bersalah atas dosa adalah sebuah rahmat dari Allah. Perasaan bersalah atas dosa adalah sebuah rahmat dari Allah. Kita rasakan ya, banyak orang yang tidak merasa bersalah. Iya. Saya meyakini bahwa hal itu benar adanya ya. Jika kita tidak pernah mengalami perasaan malu, bersalah atas dosa, kita tidak akan pernah bisa berubah ya, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Betul ya? Betul. Jika orang-orang keras kepala ya, jadi tidak akan berubah ya. Saya tetap saya. Di baca Injil rohani hari ini ya, melalui Injil Lukas, memberi kepastian kepada kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus-Nya ya, mengutus Roh Kudus-Nya, Allah Bapa, untuk menjaga kita, membimbing, menuntun perjalanan kita menghadapi kesulitan, tantangan maupun bahaya. Dan itu harus kita pegang teguh sebagai umat beriman ya, karena Tuhan Yesus sudah bersabda, bukan kamu yang akan berbicara, tapi Roh Kudus yang akan membantumu berbicara. Begitu ya kira-kira. Iya. Kita pun harus menyadari ya bahwa segala sesuatu kita di kesulitan bisa melewati itu karena Roh Kudus yang mendampingi ya. Ya betul sekali ya. Karena Roh Kudus, penyertaan Tuhan yang kita menyadari itu semua lah ya. Bahwa masih ada Tuhan yang menyertai kita, membimbing kita walaupun dalam keterpurukan sekalipun ya, Tuhan tetap menjaga, melindungi. Iya. Romo Rudi, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini. Memberikan semangat beriman untuk kita semua menyadari bahwa kita semua didampingi oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup ini. Oleh karena itu, berserahlah pada Tuhan dan selalu bersyukur akan segala yang kita nikmati.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana dan Romo Canisius Rudi Saleh CDD, mohon pamit dari ruang dengan Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Rudi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu menghayati sabda-Mu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Berikanlah kepada kami, para hamba-Mu, semangat rela berkorban dan kesadaran untuk selalu membina iman yang mendalam dalam tugas pelayanan kami, serta ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Bapa. Kami juga ingin memiliki semangat seperti Rasul Paulus yang selalu bersyukur kepadamu walaupun mengalami penderitaan dan penganiayaan, dan selalu bersandar pada kekuatan Roh Kudus sebagai harapan hidup yang penuh sukacita. Maka kami mohon kobarkanlah api Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami penuh semangat pula berrelasi dengan sesama dan berani mewartakan kebahagiaan iman bagi sesama. Jadikanlah kami semakin beriman dan bukan hanya sekadar kata-kata saja, tapi juga melainkan terlaksana juga dalam tindakan kebaikan bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, juga saudara-saudari di keluarga kita masing-masing, komunitas kita masing-masing, dan juga orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua tetap menjadi orang baik sampai kita menjadi kabar baiknya. Terima kasih, salam damai Romo Rudi dan semuanya.